Welcome to JKI Mawar Sharon. Dan saya percaya pagi hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Selama bulan ini kita bicara mengenai upgrade our faith. Bagaimana kita melakukan upgrade terhadap iman kita. Minggu lalu kita dilayani oleh Pastor Yusuf Rogo yang sudah menyampaikan cerita dari seorang wanita, namanya siapa? Masih ingat? Namanya Ruth ya, seorang Moab yang dipakai oleh Tuhan menjadi nenek moyang dari Raja Daud. Nah, pagi hari ini saya ingin kita turun ceritanya dan pagi hari ini saya ingin kita belajar apa artinya untuk mempunyai personal faith, mempunyai iman secara pribadi di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau Anda melihat gambar ini, melihat gambar yang ditampilkan, cerita apa yang langsung terbayang dalam pikiran Anda, dalam satu kalimat? Ini adalah cerita mengenai apa? Siapa? Halo, selamat pagi. Ini cerita mengenai siapa? Siapa? Daud. Yang keras dong suaranya. Daud. Ada lagi? Satu kalimat. Jelaskan gambar ini dalam satu kalimat. Cerita banyak orang akan berkata ini mengenai Daud. Ada yang bilang Daud dan Goliat. Nah, seringkali kita dari sekolah minggu kita sudah dididik bahwa kalau lihat gambar ini langsung kita punya asumsi, ya saya katakan asumsi, bahwa ini adalah cerita Daud dan Goliat, betul ya? Tapi sebetulnya kalau kita baca dalam kebenaran firman Tuhan, sebetulnya cerita ini bukan mengisahkan tentang Daud dan Goliat. Coba perhatikan ya. Cerita ini sebetulnya mengisahkan antara Goliat melawan barisan Israel. Mau bukti? Mari kita buka ayatnya. 1 Samuel 17 ayat 10 sampai yang ke-11. 1 Samuel 17 ayat 10 sampai 11 katakan, pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Perhatikan, dalam kitab 1 Samuel, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa cerita ini bukanlah tentang kisah Daud dan Goliat, tapi tentang Goliat menantang barisan Israel atau umat Tuhan. Tidak ada kata Daud di sini. Oke, kita akan loncat setelah Daud masuk dalam adegan ini, dalam cerita ini. 1 Samuel 17 ayat 26. Ini waktu Daud sudah ada. Tadi kan mungkin Bapak Ibu bilang, iya Pak, yang itu kan memang Daudnya belum masuk dalam cerita, memang belum hadir. Sekarang Daudnya hadir dalam cerita. Tapi kita perhatikan apa yang menjadi fokus dari ayat ini. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Ini Daud yang berkata, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Jadi sekarang ceritanya Daud sudah ada di dalam cerita. Tetapi sekali lagi kalau kita perhatikan fokusnya, dia betul-betul menyampaikan fakta di lapangan bahwa yang Goliat tantang adalah, yang Goliat tantang siapa? Daud atau orang Israel? Jelas orang Israel, sama sekali Daud tidak ada di cerita ini. Ayat 36 berikutnya.
Pada waktu Daud berhadapan dengan Goliat dikatakan, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh, perhatikan, telah mencemooh aku, Daud, tidak ada. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Wow. Pada waktu saya belajar tentang ayat-ayat ini, saya terkejut. Karena saya juga berpikir seringkali ini adalah cerita Daud dan Goliat. Tetapi Daud sama sekali bukan fokus dari cerita ini. Fokusnya adalah barisan tentara Tuhan, tentara Israel, dan Goliat, orang-orang Filistin. Seorang Andrew Willett, seorang theologian berkata begini, "It was the honor of God and the reproach of the people of God that moved David to act." It was the honor of God and the reproach of the people of God that moved David to act. Jadi Daud itu bertindak masuk dalam cerita hanya karena dia membela kehormatan Tuhan dan dia ingin menghindarkan atau menghilangkan rasa malu atau rasa hina dari barisan Israel. Nah, seringkali saudara, kesalahan kita dalam membaca cerita ini adalah kita memposisikan diri kita sebagai Daud melawan Goliat. Dan cerita ini sudah dipakai dalam motivational seminars, ya. Selalu cerita bahwa kita ini seperti facing the giants. Kita yang kecil ngelawan raksasa yang besar. Tapi semakin besar raksasanya berarti ada semakin besar dahinya, ada target yang bisa diumban, bisa dikalahkan. Seringkali fokus ceritanya beralih menjadi kita lawan Goliat. Tapi sebetulnya kita harus memposisikan diri pada waktu kita baca cerita ini bukan sebagai Daud, tetapi sebagai barisan Israel yang ditantang pada hari itu. Dan pada waktu ditantang, bukan ditantang untuk main keroyokan. Ayo silakan maju semua, tapi satu aja dari kamu maju lawan aku. Bagaimana perasaan Anda kalau itu terjadi pada hari ini? Ada satu masalah besar dalam kehidupan Anda. Terus Anda ditantang, sudah enggak usah panggil saudara, enggak panggil keluarga, enggak boleh telepon teman gitu ya. Ya, enggak boleh minta bantuan, satu lawan satu. Itu konteksnya dari cerita ini. Sehingga kita melihat Daud dalam cerita ini sebetulnya adalah prototipe, adalah bentuk representasi dari Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi si Daud yang berani ini sebetulnya bukan kita. Kita begitu ditantang satu lawan satu oleh masalah besar, nyalinya langsung ciut. 40 hari ditantang gak ada satupun yang maju, berani. Jadi cerita ini adalah cerita mengenai barisan Israel, yaitu kita semua umat Tuhan ditantang untuk memiliki namanya iman pribadi. Dan bersyukur cerita ini kita baca bagaimana Daud sebagai representasi prototipe dari Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan kita. Dia yang mewakili kita untuk bertempur di dalam pertempuran yang paling hebat di dalam kehidupan kita. Dan dia memenangkan itu. Coba baca cerita ini dari sudut pandang yang berbeda. Kita perhatikan apa yang jadi fokus dari cerita ini sebetulnya. Dan kita baru mengerti bahwa kita harusnya menempatkan diri sebagai barisan Israel. Saudara, jadi di sini kita belajar bahwa iman seringkali baru dibuktikan pada waktu kita ini seolah-olah sendirian menghadapi masalah. Seringkali kan kita gampang ya, bagaimana caranya mempunyai iman yang kuat, iman yang kokoh. Tapi kemudian kita telepon ya, telepon teman sisi boleh ya? Boleh kan? Minta kekuatan. Terus pada waktu mentok kita minta sama pembimbing kita, pada ketua sisi kita. Terus kita
minta sama pastor, pastor bisakah datang, doakan saya pergumulan saya sedang ngalami ini. Tapi bagaimana dalam kehidupan kita kalau kita nggak punya kesempatan, tidak punya cara untuk bisa dalam tanda kutip nebeng, tahu ya nebeng ya, dompleng dengan iman mereka. Pada waktu di malam hari, anak kita sakit mungkin. Dan tidak ada orang lain yang dekat dengan kita. Dalam situasi yang emergensi. Apakah kita masih mempunyai iman yang kokoh pada waktu ditantang 1 lawan 1? Di pandemi seperti ini, kita belajar ya untuk membangun iman pribadi. Karena kita seringkali merasa kuat pada waktu kita ini ada bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Which is good. Sesuatu yang baik. Amin. Tapi kita juga harus belajar untuk mempunyai keyakinan sendiri sama Tuhan. Menarik ya. Pada waktu orang Israel ditantang 1 lawan 1, tidak ada yang berani. Kenapa? Karena begitu mereka maju, ketemu dengan Goliat. Mereka merasa apa? Bukan merasa takut, merasa apa? Merasa sendirian. Betul enggak? Mereka sendirian, bukan rasa takutnya dulu, merasa sendirian. Cuman 1 lawan 1. Tapi menarik, ketika Daud masuk dalam medan pertempuran, 1 lawan 1, dia berkata bahwa kamu datang dengan lembing dan tombak, tetapi aku datang dengan, kalau Anda baca dalam 1 Samuel 17 katakan, aku datang dengan, kalau dengan, kata dengan, nanti Anda baca ya, dengan apa ya, dengan siapa. Dia merasa tidak sendirian. Menarik. Tadi dikatakan pada waktu dia menghadapi singa dan beruang, dia menghajar singa dan beruang karena dia tahu bahwa dia tidak sendirian. Dia punya kepercayaan yang teguh kepada seorang pribadi. Dan itulah yang namanya iman pribadi. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Katakan seperti ini, firman Tuhan katakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Jadi iman bukan hanya bicara tentang rasa percaya atau perasaan, tapi lebih spesifik mengacu kepada sebuah pribadi atau seorang pribadi. Kepadanya, yaitu Tuhan, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi keyakinan kita berdoa adalah keyakinan tergantung dari pengenalan kita akan Dia. Semakin kita tahu bahwa apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendaknya, kita punya keyakinan semakin pede, semakin percaya bahwa itu akan diterima. Dan berikutnya, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi iman sekali lagi bukan bicara mengenai satu ukuran atau besaran, tapi bicara mengenai sebuah hubungan yang harus kita buat, yang kita harus miliki dengan sumbernya, yaitu Tuhan. Jadi iman itu percaya yang spesifik, yang berhubungan dengan karakter dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin Anda kenal dengan seseorang, saya semakin tahu apa yang jadi keinginan dan kehendak orang itu. Sehingga pada waktu saya minta sesuatu, sebagai contoh dengan istri saya, kalau saya bilang sama dia, yuk yang kita habis ini makan nasi goreng babat. Saya berani yakin bahwa dia akan kemungkinan besar terima tawaran itu. Kenapa? Karena saya tahu apa yang dia suka. Dia suka makan babat. Tapi kalau Anda mengatakan hal itu kepada saya, ayo kok makan nasi goreng babat. Belum tentu dan kemungkinan besar saya bilang enggak.
Kenapa? Karena saya nggak suka gitu. Karena semakin dia tahu kehendak saya, dia tahu apa yang akan saya terima. Dan firman Tuhan tadi katakan, pada waktu saya berkata iya, kita tahu bahwa kita telah menerimanya. Semakin hubungan kita dekat dengan seseorang, semakin kita bisa mengerti pikiran dan perasaan dan kehendak dari orang tersebut, kita juga tahu permohonan-permohonan apa yang bakal diterima. Setuju enggak? Iya kan? Semakin yakin apa yang bakal dia terima, apa yang dia bakal tolak. Begitu juga dengan Bapa kita di surga. Dengan Tuhan yang memerintah dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, seberapa kenal kita dengan pribadi yang paling penting dalam kehidupan kita? Ibrani 11 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bukan sulit, bukan kemungkinan besar, tapi dikatakan tidak mungkin, tidak ada sama sekali kesempatannya untuk berkenan kepada Allah tanpa iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, katakan, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan itu senang untuk dicari. Tuhan itu senang pada saat kita ini mendekat kepada Dia, menunjukkan sikap bahwa kita ini ingin mengenal Dia. Jelas sekali pada waktu kita mencari Dia, itu sesuatu yang Dia berkenan dalam kehidupan kita. Jadi kita belajar bahwa faith connects us to God. Iman menghubungkan kita kepada Tuhan. Iman menghubungkan kita kepada Tuhan, ya. Coba ingat dulu kata menghubungkan atau connect. Seringkali saudara, karena musuh terbesar dari iman, saya mendapati adalah bukan ketakutan. Saya pikir antitesis dari iman adalah ketakutan, ternyata bukan. Namun perasaan sendirian, feeling lonely. Saya pernah saudara dalam kehidupan saya, tahun 2003, saya ingat secara spesifik, saya kecewa dengan beberapa orang di gereja. Saya kecewa dengan hamba Tuhan. Saya kecewa dengan pelayanan yang ada. Sampai saya memutuskan sudah, saya nggak mau ibadah lagi. Saya pernah, saudara. Ini dalam posisi saya sudah melayani, saya sudah kenal Tuhan, sudah sungguh-sungguh terima Tuhan. Betul-betul kecewa, mundur dari semuanya. Saya perhatikan pada waktu di musim itu, pada waktu saya kecewa, pada waktu saya nggak datang lagi ke ibadah, menjauhi orang-orang dalam persekutuan, saya perhatikan bahwa iman saya juga lemah. Saya ulangi, saya perhatikan bahwa saya juga sulit untuk mempercayai bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan saya. Bahkan pada masa itu, kalau saya boleh jujur, yang dalam kepala saya adalah pertanyaan ini, apakah Tuhan itu benar-benar ada atau tidak? Apa itu cuma karangan di dalam otak saya selama ini? Bayangin saudara, apakah Tuhan itu benar-benar ada? Tadi Ibrani 11 ayat 6 dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Karena dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Di musim itu saudara, saya meragukan Allah itu ada apa enggak dalam kehidupan saya. Atau itu sebuah cerita yang sedang dibuat oleh orang-orang Kristen sebetulnya. Nah menarik, kesendirian, merasa sendirian, itu membawa saya kepada keraguan bahwa Allah itu ada apa enggak. Apakah Tuhan itu baik apa enggak dalam kehidupan saya. Itu terjadi di waktu yang sama. Menarik ya. Kalau Anda lihat gambar ini, Anda tentu tahu ini kira-kira siapa ya. Ini orang dari jauh kalau difoto. Iya, ini adalah seorang yang namanya Elia.
Ya kita nggak tahu wajahnya, cuma ini ceritanya difoto dari jarak jauh. 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan 4. Saya ingin bacakan untuk saudara. Maka takutlah ia, Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, jadi daerah selatan, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kalau saudara hanya membaca 2 ayat ini, menurut saudara, Elia ini orang Kristen yang kenal Tuhan berapa tahun? Hanya membaca 2 ayat ini. Pak, jangankan 1 tahun, saya nggak yakin. Jangan-jangan dia baru kenal Tuhan 2 minggu, apa baru 3 bulan, atau jangan-jangan nggak kenal Tuhan. Betul ya? Kalau kita hanya baca 2 ayat itu, seolah-olah ini orang baru, ini orang yang nggak kenal apa-apa, ini orang yang putus asa, lemah harapan, nggak kenal Tuhan, pribadi Tuhan sama sekali. Tapi kalau Anda baca pasal-pasal sebelumnya, Anda akan melihat bahwa orang yang sama itu mendemonstrasikan kuasa Tuhan dengan dahsyat melalui imannya. Dia memanggil api dari surga turun membakar korban bakaran yang sudah dibasahi dengan begitu rupa. Yang secara nalar dan logika begitu basah, untuk api aja enggak bakal nyala. Ini orang yang barusan mengadakan mujizat yang luar biasa. Orang yang dipakai Tuhan untuk membawa orang Israel, kerajaan utara pada zaman itu untuk kembali kepada Tuhan. Ini orang senior, orang kawakan. Kalau kita ngomongin ukuran iman ya, mestinya ukuran iman Elia tuh besar banget. Betul ya? Kalau ngomongin ukuran loh ya, kalau ngomongin ukuran iman Elia ini mestinya besar banget. Sampai api turun dari surga kok, api turun dari langit kok. Tapi kalau kita baca dari pasal ini, jelas dia lihat bahwa Tuhan itu sepertinya tidak bekerja dalam hidupnya. Dia begitu takut. Kuncinya adalah dia merasa sendirian. Menarik ya. Ukuran iman yang kelihatannya besar untuk orang, tetapi begitu sambungannya atau koneksinya atau hubungannya itu terganggu, langsung tiba-tiba kayak manusia lemah, manusia nggak bisa ngapa-ngapain. Saya belajar bahwa nothing grows in isolation. Tidak ada hal yang bisa bertumbuh dalam isolasi, including faith, termasuk iman. Saudara, saya mendorong kita untuk umat Tuhan untuk selalu ada di dalam komunitas orang-orang percaya. Karena kita lihat Elia seorang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Pada waktu dia merasa sendirian, satu-satunya yang tadi kelihatannya besar, tiba-tiba sambungannya ada masalah, gitu ya. Saya sampai menyimpulkan dalam statement ini, belum pernah ada orang yang merasa sendirian, dalam saat itu juga imannya dalam keadaan kuat. Coba renungkan. Belum pernah ada orang yang merasa sendirian, imannya dalam keadaan kuat. Menariknya juga adalah, belum pernah ada orang yang imannya kuat, merasa sendirian. Daud walaupun berhadapan dengan Goliat 1 lawan 1, dia tidak pernah merasa sendirian. Walaupun dia berhadapan dengan singa dan beruang secara fakta sendirian, tapi dia tidak merasa sendirian. Paham ya? Itu yang membedakan dia dengan barisan Israel yang lain. So kita belajar bahwa faith connects us to God. Iman itu menyambungkan kita kepada Tuhan. Menghubungkan kita pada Tuhan. Sin separates us from God. Dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Kita belajar pagi hari ini, belajarlah untuk punya iman pribadi.
Karena pada waktu kita punya iman, sebetulnya kita ini sedang menghubungkan diri kita dengan sumber kekuatan yang sejati. Jadi pada waktu kita ngomongin kekuatan itu bukan bicara tentang iman itu sendiri, bukan bicara tentang besarannya, tapi iman itu hanyalah apa ini? Koneksinya yang menyambungkan kita untuk mendapatkan kuasa, untuk bisa melakukan hal-hal yang supranatural, adikodrati, di luar kemampuan manusia yang hanya bisa dilakukan oleh kuasa Tuhan. Amin. Kita perhatikan, saya tertarik pada waktu mempelajari kisah Daud, membandingkan dengan pendahulunya yaitu Saul. Nah, Saul ini adalah raja yang diurapi oleh Tuhan, karena orang Israel minta seorang raja. Mereka tidak mau diperintah oleh Tuhan langsung melalui hakim-hakim. Pada saat itu mereka menolak anak-anak Samuel. Dilantik jadi raja, diurapi. Bahkan kalau Anda baca dalam 1 Samuel, Saul itu 2 kali bernubuat, saudara. Dipenuhi roh Tuhan sedemikian rupa sehingga dia bernubuat. Jadi orang ini mengalami Tuhan banget. Dia memimpin bangsa Israel untuk mengalami kemenangan melawan musuhnya. Ya, konteksnya itu. Oke. Jadi dia punya pengalaman yang syarat dengan Tuhan. Tapi menarik sekali apa yang jadi perkataan dia tentang Tuhan. 1 Samuel 13 ayat 8 dan 9. Saul menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Kalau meninggalkan dia berarti dia merasa apa tadi? Sendirian. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan. Itu lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Terus kita lanjut di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-15, ini yang terjadi di kejadian yang kedua pada waktu Saul ini melanggar ketetapan yang ditentukan oleh Samuel untuk membabat habis orang Amalek. 1 Samuel 15 berkata, jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Perhatikan kata Tuhan Allahmu. Ayat 21. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah siapa? Mu. Di Gilgal. Berikutnya ayat 30. Ayat 30. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Menarik, saudara. Dari setiap kejadian demi kejadian dia mengalami Tuhan, tapi setiap kali dia berkata Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu, bukan Tuhan Allahku. Sebetulnya pertanyaannya Saul itu benar-benar ngalami Tuhan apa enggak ya? Perhatikan 1 Samuel 17:45, ini kontrasnya dari Daud. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Coba perhatikan cara bicaranya. Yang tadi bilang, setiap kali itu bilang Tuhan Allahmu. Pada waktu Daud masuk dalam pertarungan, dia berkata, aku datang dengan nama Tuhan.
nama Tuhan yang aku kenal. Jadi jelas sekali apa yang membuat perbedaan adalah Daud tidak pernah merasa sendirian. Daud tidak pernah merasa sendirian. Nah, pagi hari ini tantangan buat kita semua. Sudahkah kita setiap hari membangun kehidupan kita dari pengalaman demi pengalaman, membangun iman pribadi kita dalam menghadapi masalah? Atau dalam tanda kutip kita seperti Saul pada waktu kita punya masalah, kita cari orang lain, cari hamba Tuhan. Saya minta tim Praise and Worship bisa maju ke depan. Dan kita bilang, tolong doa kepada Tuhan Allahmu. Seberapa sering kita mengakui bahwa Tuhan di dalam kehidupan kita adalah Tuhanku, Tuhan kita, bukan Tuhannya dia. Itu akan tercermin dari cara kita menghadapi permasalahan. Saya mengambil sebuah quote dari teman saya, namanya David. Kebetulan namanya David. Ya, jadi ada banyak nama David di kontak handphone saya. David A, David B, David C, ya ada banyak gitu ya. Lebih dari 5 lah ya. Dia berkata begini, satu quote yang bagus sekali. Dia berkata, "A journey of a leader is only lonely if he isolates himself." Seorang pemimpin hanya akan merasa sendirian pada waktu dia mengisolasi dirinya sendiri. Jadi masalah merasa sendirian atau enggak itu ternyata bukan ditentukan dari orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Sama seperti saya refleksi tahun 2003 yang saya alami. Saya mendapati bahwa yang saya lakukan adalah saya yang mulai mengisolasi diri saya. Apa? Tadi dikatakan bahwa faith connects us to God, tapi sin separates us from God. Saya mulai kecewa, betul? Saya mulai sakit hati, saya mulai nggak suka dengan orang tertentu, pemimpin tertentu. Tanpa sadar saya sedang mundur. Saya sedang mundur makin jauh dan mulai membangun tembok dalam kehidupan saya, sehingga saya semakin menjadi lonely. Saya teringat bahwa semakin kita dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin, semakin kita juga harus berhati-hati di dalam kehidupan kita. Memastikan bahwa seorang pemimpin tidak terisolasi. Karena kecenderungan saya melihat, kecenderungan orang yang memimpin itu memang cenderung untuk mengisolasi dirinya. Kalau Anda lihat gambar ini gambar siapa, saudara? Yang kiri Anda mungkin bisa nebak Tuhan Yesus. Yang kanan siapa? Ada yang tahu? Ini adalah gambar Nikodemus, seorang pemuka agama Yahudi. Kenapa dia datang? Dia datang di malam hari dan dicatat dalam Yohanes pasal 3. Karena dia merasa ada pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupannya yang dia tidak bisa sampaikan. Dia harus datang seorang diri. Dia merasa sendirian dengan pertanyaan ini. Gak bisa selesaikan sendiri. Challenge buat kita, para pemimpin. Seringkali sebagai pemimpin, apabila Anda dipercaya sebagai pemimpin komsel, pemimpin sisi, pemimpin dalam satu departemen pelayanan, pastikan dalam kehidupan Anda bukan cuman punya anak-anak untuk dimentor, tapi ada rekan-rekan yang Anda bisa terbuka, open up. Struggle Anda apa? Apa yang jadi keraguan Anda? Dan seperti Nikodemus, dia gak punya teman. Untuk ketemu Yesus dia harus diam-diam, malam-malam datang. Puji Tuhan dia ketemu dengan pribadi Tuhan Yesus yang terima dia. Ya, tapi seringkali sebagai seorang pemimpin saya menyadari bahwa seringkali kita pingin kelihatan baik-baik saja. Betul? Kita nggak pingin kelihatan sama orang-orang di luar bahwa kita ini sedang lemah.
sedang ragu, sedang ada masalah dengan orang tertentu, kita simpen itu rapat-rapat. Tapi firman Tuhan pada pagi hari menggarisbawahi satu pesan sederhana. Faith is never about the size. Iman itu bukan tentang ukuran. Faith is all about the quality of your connection with God. Iman adalah kualitas koneksi yang kita miliki dengan Tuhan. Pada waktu kualitas koneksi itu terganggu, sudah pasti yang namanya iman itu juga hilang. Merasa sendirian, itu adalah salah satu tantangan terbesar untuk iman kita. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Semakin belajar akan kebenaran firman-Mu, biarlah kami juga boleh merefleksikan dalam kehidupan kami momen-momen di mana kami merasa lemah. Memperhatikan pada saat-saat itu, apakah kami merasa sendirian. Pagi hari ini kami diingatkan bahwa kami membutuhkan koneksi itu. Bukan mengenai ukuran, tetapi kami belajar bahwa iman kami adalah koneksi yang kami bangun dengan Tuhan. Dan pagi hari ini kalau ada dosa yang memisahkan hubungan kami dengan Engkau, ada keraguan, ada ketidaktaatan, ada rasa sakit hati, kami mau akui di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami mau datang apa adanya. Kami percaya bahwa Engkau ada. Dan Engkau berkenan pada saat kami sungguh-sungguh datang mencari Engkau. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami juga boleh tertanam dalam komunitas. Bahkan setiap kami yang ada dalam level pemimpin, kami tidak seorang diri, tidak mengisolasi diri kami. Kami punya teman-teman di mana kami bisa berbagi. Untuk menjadi jujur, untuk terbuka, rentan di hadapan orang-orang yang kami percayai Tuhan. Karena kami percaya Engkau juga pakai orang-orang dalam kehidupan kami untuk membawa kami kembali dalam iman kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih secara khusus Roh Kudus bantu kami. Berarti yang tidak pernah meninggalkan kami, tuntun kami selalu, ingatkan kami selalu bahwa kami selalu membutuhkan Engkau di dalam setiap fase kehidupan kami. Terlepas apapun yang kami hadapi, raksasa apapun yang kami hadapi. Selagi kami percaya bahwa hubungan kami adalah hubungan yang berkualitas, koneksi yang baik. Kami percaya Tuhan kami tidak pernah merasa sendirian. Dan kami menghadapi masalah kami bukan dengan kekuatan manusia, tapi dengan kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu menguatkan kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin.